Kalau sampean lihat judul IWB pasti sampean tertawa. IWB juga demikian karena ini judulnya sebenarnya mengambil dari sampean semuanya. Komen-komennya lucu-lucu semuanya. Jadi komen-komen bahwa Fabio Quartararo menggunakan ban goib. Sebenarnya kalau kita lihat dari judul ini, kalau kita lihat dari komen sampai ini sebenarnya kita ngambil dari masa lalu di mana justru Marc Marquez yang dikatakan sering menggunakan ban goib. Tapi sekarang atas kemenangan dari Fabio ternyata banyak dari sampean yang komen bahwa Fabio menggunakan ban goib. Kenapa sih sebenarnya sampean berpikir sampai komen ada seperti ban goib, ada yang ban A dan sebagainya? Memang kalau kita ngeliat Cak, performa Fabio Quartararo luar biasa. Fabio berhasil menjadi juara di Silverstone di saat dia menggunakan spek ban yang sama. Dan yang menjadi poin atau highlight kita saat ini adalah kenapa Fabio yang menggunakan spesifikasi ban dengan komposisi soft depan, belakang medium, dia bisa kencang di saat untuk pembalap lainnya menggunakan spesifikasi ban yang sama. Ternyata terlunta-lunta Cak Bosone. Jadi terseok-seok seperti Bagnaia dan yang paling baru adalah Joan Mir. Jadi IWB melakukan beberapa kompilasi informasi bagaimana para pembalap dan ternyata dilalah Cak Bosone Kang Mas yang apes adalah ternyata para pembalap yang saat ini menjadi rival berat dari Fabio justru terseok-seok. Dari Bagnaia, kemudian Johann Zarco. Zarco udahlah, sampai lupakan saja. Dari kemarin sudah memang sangat kesulitan Zarco. Karena dari free practice, kualifikasi benar-benar sangat suffering. Tapi untuk Joan Mir cukup baik sebenarnya, cukup bagus. Dan ternyata dengan menggunakan komposisi ban yang sama, kita bisa pastikan bahwa Joan Mir juga mengeluh tentang ban. Ini yang menarik. Nah, sebagai informasi buat sampean semuanya, Pecco Bagnaia ternyata memang benar-benar marah ya, upset atau kecewa, bisa kita katakan menjadi satu. Bagnaia suffering, Bagnaia kecewa melemparkan protes pada Michelin. Komplainnya adalah begini, kenapa ketika dia free practice, kemudian juga pada saat kualifikasi, dan juga di awal-awal attacking lap itu dia bisa baik dengan ban tersebut. Namun pada saat race kenapa benar-benar ada degradasi yang luar biasa. Jadi ada apa ya, kita katakan penurunan yang luar biasa dan ini tidak wajar menurut Pecco. Jadi Pecco menyatakan bahwa dia ingin meminta penjelasan dari Michelin. What happened ayat naon ya, kenapa dengan bannya. Dan ini dikatakan Bagnaia. IWB sudah share ke sampean semuanya pada video sebelumnya. Kita saat ini akan membahas Cak pelan-pelan ya mengenai keluhan para pembalap yang kebetulan menggunakan komposisi depan soft, belakang medium. Ini sangat menarik soalnya. Oke, jadi Bagnaia per hari ini WP merilis artikel bahwa Bagnaia protes berat ya, tuntut penjelasan dari Michelin kenapa ban yang digunakan betul-betul sangat berbeda rasanya. Menurut dari Bagnaia, pada saat race Silverstone kemarin kan sampai tahu bahwa Bagnaia mundur terus ya pada lap ke-7, doi mundur di posisi 6. Jadi kita tahu bahwa Bagnaia memang luar biasa awalnya. Bagnaia merupakan salah satu kandidat pembalap yang bisa ngerecokin Fabio secara simulasi ya, ya kita katakan lap time-nya nggak terlalu buruk lah, cukup baik, justru mungkin baik banget ya sebenarnya. Tapi ternyata pada saat race dia mundur terus dan pada posisi 6 ya, untuk di lap 7 posisi 6, tapi pada lap 13 Pecco sudah melorot di posisi ke-8. Nah kemudian ini terus melorot hingga finish ke-14. Ini yang menarik. Dan menurut informasi dari Pecco, dia benar-benar kecewa karena performa bannya menurun sangat drastis. Ini yang dikatakan oleh Pecco ke media. Tampak jelas bagiku bahwa hari ini ada sesuatu yang tidak berfungsi. Aku merasa kuat sepanjang akhir pekan. Dalam latihan bebas, aku selalu menggunakan ban bekas dan hari ini aku 3 detik 1 putaran lebih lambat. Oke, ini kemarin sudah bebas, tapi IWB akan coba ulang buat sampean semuanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kami masih harus berbicara dengan Michelin dan melihat data. Tetapi dalam kejuaraan seperti MotoGP, semuanya harus bisa teratasi. Itu yang menjadi garis bawah ya, atau menjadi penekanan dari Pecco. Dia melanjutkan, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan yang lain. Dan aku hanya mengatakan bahwa akhir pekan ini semuanya berjalan baik. Di Austria ada casing berbeda untuk ban belakang dan ada lebih banyak masalah, tetapi tidak di sini. Kemarin pada sesi kualifikasi Miller kesulitan dan hari ini terjadi padaku. Aku tahu Valentino juga punya masalah yang sama. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Entahlah, kita akan berbicara dengan Michelin. Penekanan dari Pecco yang mengatakan bahwa dia betul-betul kecewa Cak dengan kondisi atau performa ban yang dipilih olehnya. Ini yang menarik sekali. Nah, ini dari Bagnaia. Pertama, ibu berpikir bahwa oke lah, Bagnaia menggunakan motor Ducati yang notabene memang lebih brutal secara power. Walaupun sebenarnya Ducati saat ini sudah jauh lebih controllable. Ibu katakan bahwa justru Ducati saat ini manajemen tire-nya sangat baik.
Kita melihat dari tahun kemarin juga demikian, dan juga dari sejarah Dovizioso bahwa untuk manajemen ban Ducati saat ini mungkin menjadi salah satu tim yang superior. Namun ternyata pada Silverstone tidak berlaku, dan justru degradasi ban atau pengikisan ban sangat luar biasa. Itu yang kita temukan. Nah, untuk mengupas secara detail, kita mencoba untuk melihat sebenarnya seperti apa sih sufferingnya dari Pecco dan apa yang terjadi. Apakah betul lap time-nya benar-benar turun, Cak? Apakah betul lap time-nya anjlok? Kita akan mencoba melihat data berdasarkan referensi yang dirilis oleh MotoGP. Dan sama bisa lihat di sini bagaimana performa Pecco atau Francesco Bagnaia yang pada akhirnya hanya bisa finish di posisi ke-14. Nah, ini dia data yang bisa besar buat sampean semuanya. Secara lap time, Pecco Bagnaia pada saat lap kedua kita bisa lihat bahwa secara speed sebenarnya tidak buruk ya. Kita katakan cukup baik. Walaupun tidak juga terlalu cemerlang karena Pecco dari awal sudah suffering. Kita lihat dia hanya mampu menorehkan di 2 menit itu pada lap keempat. Setelah itu mayoritas dia hanya mampu menorehkan lap time di angka 2 menit 1 detik. 1 detik rata-rata demikian ya. Ini artinya apa? Bahwa dari kecepatan Ducati Desmo Sedici yang digunakan Pecco kemarin tidak spesial. Jadi kita katakan ya memang dari awal sudah suffering nih sebenarnya. Namun ternyata performa tersebut terus menurun dan terus drop dengan kondisi yang sangat mencengangkan karena rata-rata memang 1 hingga 2 detik. Itu pada lap ke-13 kita melihat bahwa Pecco sudah langsung anjlok di angka 2 menit 2 detik. Kemudian terus terjaga dan sempat nyodok lagi di lap ke-15 dengan 2 menit 1 detik ya. Tapi kemudian anjlok lagi pada lap ke-16 dan yang paling parah setelah itu pada lap 17 hingga 20 dia hanya mampu menorehkan waktu di 2 menit 3 detik. Ini sangat jauh dibandingkan dengan Fabio Quartararo, Cak. Karena Fabio pada lap-lap ini masih bermain di angka 2 menit 1 detik. Ya, ini bisa lihat dari data ini. Nah, komposisi ban yang digunakan oleh Pecco ternyata sama dengan Fabio Quartararo, di mana Pecco menggunakan ban depan slick soft dan belakang medium. Jadi sama-sama slick, jadi depannya soft, belakang medium. Ini sama banget dengan digunakan oleh Fabio Quartararo. Ini adalah lap time dari Francesco Bagnaia. Sekarang kita akan melihat bagaimana dengan pembalap lain. Nah, untuk pembalap lain, Cak, ternyata kondisi yang sama juga dikeluhkan oleh John Mir. Jadi dari konfirmasi John Mir ya, pasca balap IWB sudah mengkompilasi, Cak. Bersama semuanya IWB terjemahin apa yang dikatakan pernyataan dari John Mir bahwa dia memang cukup heran. Dia cukup heran dengan performa untuk ban yang digunakan oleh doi ya. Jadi bannya sama spesifikasi yang digunakan, komposisinya depan soft, belakang adalah medium. Dan ternyata apa yang dirasakan oleh Pecco sama dengan yang dirasakan oleh John Mir. Jadi John Mir memastikan bahwa performa dari GSX RR sangat sulit sekali setelah menggunakan ban soft. Padahal ban ini adalah ban yang bisa digunakan oleh John Mir, tapi ternyata pada saat race benar-benar suffering. Nah, untuk memastikan, kita akan melihat bahwa ternyata memang pada saat finish John Mir cukup jauh gapnya dibandingkan dengan Fabio Quartararo, di mana lebih daripada 16 detik, Cak. Ini adalah lap time yang kita katakan sangat-sangat jauh ya. MotoGP ini kalau 2-3 detik aja jauh, ini 16 detik lebih. Ini tidak wajar untuk ukuran sebuah motor Suzuki GSX RR. Karena kita tahu bahwa Alex Rins yang finish kedua hanya terpaut 2,6 detik dibandingkan dengan Fabio Quartararo. Nah, ini yang menarik, Cak. Sementara John Mir, dia finish, memasuki garis finish itu lebih daripada 16 detik. Nah, kita akan melihat sebenarnya apa yang terjadi dan mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh John Mir. Berikut kata John Mir. Entahlah, feelingku sangat bagus di beberapa lap awal. Aku berada di posisi yang bagus untuk paruh kedua balapan. Tapi kemudian aku punya masalah dengan ban depan. Akibatnya aku langsung kehilangan sekitar 3 detik dalam 5 lap terakhir. Kita harus melihat apa masalahnya, aku tidak mengerti. Ini kata John Mir seperti dilansir Speedweek. Dia sepertinya bingung, Cak. Nah, sekali lagi John Mir menambahkan, titel juara dunia sekarang seperti di luar jangkauan. Oke, jangan katakan itu sampai musim selesai. Tapi hari Minggu di Silverstone sangat mengecewakanku. Aku berharap bisa lebih dekat dan kami akan lebih sering naik podium tahun ini. Tapi kami beberapa kali hanya bisa finish keempat. Sejujurnya, aku tidak terlalu optimis sebelum race Silverstone. Tapi jujur, yang terjadi kemarin sangat aneh. Nah, ini dia, Cak, yang menjadi underline kita. Sangat aneh katanya dia. Nah, sesuatu yang belum pernah terjadi dan membingungkanku. Kita harus ngecek secara teliti setelah kejadian ini. Aku telah memasang ban tipe soft, tapi aku tidak tahu
Apakah ini masalahnya? Ini masih ini dia, masih apa namanya? Kalau ngomongnya itu masih nggak terlalu vulgar, Cak, untuk John Mir itu. Nah, kita lanjut. Apakah tipe bannya yang masalahnya? Aku rasa bukan, karena pemenangnya yakni Fabio juga menggunakan ban depan yang sama. Dan aku juga sudah sering menggunakan ban ini sebelumnya. Yang jelas kami membutuhkan lebih banyak informasi dan kami harus bekerja dengan tenang. Ini kata Mir. Nah, kita akan melihat bahwa ternyata keluhan dari Pecco sama dengan yang dirasakan John Mir ya. Ini jadi ada dua pembalap yang notabene merupakan kandidat penantang untuk Fabio Quartararo berebut titel juara dunia. Tapi dengan kondisi Silverstone yang sangat terpuruk, kita bisa pastikan bahwa memang saat ini ya jauh, Cak. Ini sudah sangat-sangat jauh ya gapnya. Makanya John Mir seperti sudah kayak frustasi, merasa sudah pesimis. Dan kita akan lihat dulu deh, apakah betul John Mir kesulitan dan seberapa sufferingnya dia. Nah, seperti biasa, IB mendapatkan data dari MotoGP.com. Di sini kita bisa gali lap time daripada John Mir. Nah, John Mir ini kalau kita lihat lap time-nya cukup baik, Cak. Jadi beda dengan Pecco. Dari pertama kita bisa lihat bahwa John Mir ternyata mampu menorehkan waktu dengan cukup baik. Karena rata-rata di kisaran 2 menit dari lap awal sampai dengan lap ke-8. Nah, ini juga sedikit ada penurunan pada lap ke-9, namun kembali lagi cukup baik di lap 10. Saya bisa lihat di sini, di datanya sini. Nah, kemudian baru drop atau performanya menurun dari John Mir ini adalah di lap 11. Jadi sebenarnya ini sudah sinkron, Cak, dengan apa yang dikatakan John Mir bahwa dia merasa nyaman dengan motornya di awal-awal, tapi kemudian ada yang aneh. Nah, anehnya ini kalau kita ngelihat di lap 11 itu sudah wajar menurut TBB ya, ada penurunan karena kan degradasi ban sudah lumayan kencang ya di sana, makanya sudah menurun. Dan kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini yang sangat mencolok setelah di lap 16, Cak. Pada lap 16 kita bisa perhatikan bahwa lap time John Mir sudah turun drastis, yakni bermain di angka 2 menit 2 detik. Ini terus terjaga dan terus terjaga penurunannya hingga pada lap ke-18 John Mir ternyata anjlok di angka 2 menit 3 detik dan ini terjaga sampai akhir atau finish di lap ke-20. Jadi semua tertata, semua tersaji dengan jelas berdasarkan data dan kita bisa lihat bahwa memang para pembalap ini suffering setelah mungkin 3-4 lap, 5 lap itu sangat-sangat terasa, sangat terlihat sekali penurunannya. Nah, yang menarik adalah ketika kita melihat lap time Fabio Quartararo. Sama bisa lihat di sini, lap time Quartararo luar biasa gila, Cak. Sama bisa perhatikan di sini. Ini ada lap time yang bisa Ivi kumpulkan dari MotoGP.com. Bagaimana jalannya balapan di Silverstone bahwa Fabio mampu menorehkan waktu 2 menit terus 2 menit dijaga sama dia. 2 menit. Ini artinya apa? Konsistensi banyak luar biasa, konsistensi performa luar biasa, dan ini terjaga sampai di lap ke-15, Cak. Ini gila, Cak. Konsistennya luar biasa dan juga kalau kita lihat 2 menitnya tuh ya detiknya belakangnya kecil, Cak. Ini artinya memang gila nih, kenceng banget nih. Ini bocah kenceng banget dan hebatnya lagi ternyata dengan ban depan soft yang sama digunakan dengan Pecco ataupun John Mir ternyata bisa terus terjaga hingga lap ke-15. Ini gendeng ya. Dan dropping baru terlihat di lap ke-16 dengan 2 menit 1 detik. Ini adalah lap time yang sebenarnya awal-awal dari Pecco. Jadi Pecco yang pertama-tama masih pada kondisi fresh pun bannya hanya bisa 2 menit 1 detik. Sementara untuk Fabio Quartararo 2 menit 1 detik setelah ke lap 16. Ini kan sudah bukan it's another level. Ini sudah masuk level yang berbeda. Kita lihat demikian. Ini menjadi dasar bagi kita bahwa memang ada sesuatu yang sangat spesial di sana. Ada sesuatu yang different dibandingkan dengan para rivalnya Pecco ataupun John Mir yang saat ini menjadi penantang Fabio. Yang jelas secara lap time memang sangat jauh, Cak. Padahal ini sama-sama menggunakan tipe ban yang sama. Bannya slick, soft, slick medium belakang. Jadi ini yang menarik. Nah, sementara kita akan mencoba untuk mengintip sebenarnya bagaimana dengan performa dari Alex Rins. Nah, ini yang menarik, Cak. Kalau ngelihat Alex Rins, Cak, ini pembalap ternyata juga luar biasa ya menurut WB, walaupun dia start dari belakang, tapi bisa kita lihat bahwa Alex Rins ternyata jauh lebih konsisten dibandingkan dengan John Mir. Tapi banyak beda, Kang Mas. Untuk Alex Rins dia menggunakan komposisi ban depannya tipe medium, sementara belakang medium juga. Jadi bukan soft ya, bukan lembut ya. Sementara kalau untuk John Mir kan lembut depannya. Ini yang membedakan dan kita lihat ternyata performa untuk KSX RR lebih konsisten di angka 2 menitan, mulai menurun di lap 13. Ini artinya jauh lebih konsisten dibandingkan dengan John Mir. Kemudian Alex Espargaro juga demikian.
Alex ini juga tidak menggunakan ban soft, jadi Alex Spargaro yang menang masuk podium 3 maksudnya ya. Di belakang Alex Rins ternyata dia juga menggunakan tipe komposisi ban medium depan dan belakang. Jadi kalau sampai ada yang komen, oh pecah, namanya balapan itu pembalapnya sama motornya bukan bannya nih. Sampai harus tahu, lihat nih kan. Jadi pembalap itu akan bisa mengoptimalkan seluruh kemampuan motor itu karena ban yang memang maksimal performanya. Jadi ban itu adalah core-nya, Cak. Sampean nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau ban sampean goyang dompet. Pembalap mau skillnya tuh sejago kayak dewa, kayak mau motornya sekencang kayak apa, kayak mau dia ability cornering speed-nya jos gandos, kayak. Tapi kalau bannya semerawut, ya tentu nggak akan bisa bergerak apa-apa, Cak. Ora iso Kang Mas, karena akan goyang dompet ya, nggak ada traksi, mau dibuka gas yang ada malah selip, mau di braking malah terus nyelonyor, ya itu kan akan menjadi problem. Itu juga terjadi pada Honda, di mana Honda hanya satu, Cak, masalahnya adalah grip ban belakang doang. Lainnya ya oke. Corner speed-nya is oke, walaupun mungkin sedikit di bawah daripada inline 4. Motor-motor inline 4 memang terkenal memiliki corner speed di atas rata-rata, tapi secara general Honda hanya tire traction. Jadi traksi ban belakang doang, itu aja. Itu aja, lihat pengaruhnya luar biasa. Dan sekarang mereka sudah merecovery, ya pelan-pelan merecovery. Jadi kita tidak bisa sepelekan namanya ban. Ban itu adalah core, dan Rossi pun mengatakan demikian. Setelah dia merasakan bahwa bannya itu terbakar, artinya ya habis ya, kedegradasi. Dan Rossi juga terus mundur dengan finish di 18 posisinya. Jadi apapun itu Kang Mas, ini adalah data yang jelas sekali bahwa satu, ternyata Fabio memang sangat spesial setelah menggunakan ban soft ini. Ini tidak kita temukan pada pembalap lain seperti Pecco yang menggunakan ban yang sama speknya, dan juga Gesek RR dengan John Mir yang juga menggunakan ban yang sama. Ternyata kita lihat John Mir pun kesulitan walaupun sama-sama menggunakan inline 4 dan lebih cocok menggunakan ban medium. Ini artinya apa? Luar biasa sekali lagi Fabio, karena kenapa? Jadi ya itu, Cak, dengan ban soft bagaimana dia bisa memanage ban begitu presisi dari awal hingga akhir, sangat konsisten, sampai finish pun sangat konsisten. Ini yang menjadi kekuatan dari Fabio, dan tidak heran ya banyak sekali komen-komen sampean, lah itu mah kayaknya ini deh ada banyak problem kali di Michelin, kok bisa beda gitu ya antara yang satu dan lainnya, kenapa ya yang satunya bisa degradasi, yang satunya enggak. Ya itu memang banyak faktor, Cak. Bisa saja dari riding style-nya, bisa saja dari settingan. Memang saat ini banyak kekecewaan dari para pembalap, tapi di luar itu kan saat ini Michelin sedang mencari yang terbaik. Artinya apa? Mencari solusi, memecahkan masalah, dan mencari the source problem gitu, Cak. Ya, jadi itu kalau komen sampean menggunakan ban goib karena sama-sama Prancis kan, Michelin Prancis, Fabio Prancis, terang aja dong pasti bagaimana caranya supaya pembalap Prancis akan juara. Ya itu mah hak sampean lah yang komen. Tapi kalau kita ngelihat secara data dan profesionalisme, tidak mungkin sekelas MotoGP bisa seperti itu. Jadi kita harapkan semuanya harus melihat secara jernih, semuanya harus melihat secara netral. Kita lihat saja, toh juga Pecco dan Ducati saat ini walaupun mereka marah, mereka mencoba untuk mencari jawaban dari Michelin. Walaupun saat ini pun belum ada jawaban dari Michelin, karena ya kita tahu ini akan behind the scene of MotoGP. Nggak mungkin semuanya diobral, Cak. Dan the last of the video hari ini, Ibi ingin mengabarkan sama semuanya bahwa hari ini adalah hari bersejarah buat Maverick Viñales, karena hari ini Viñales sudah nyampe di Misano, dan hari ini juga Viñales sudah menyebarkan bahwa dia sudah jajal posisi riding dari RSGP, dan dia sepertinya exciting banget, Cak. Dari Instagramnya kelihatan banget bahwa dia exciting dan dia tidak sabar. Dia mengatakan bahwa seperti sekolah lagi, karena saat ini, Cak, RSGP Aprilia difokuskan untuk mencoba beradaptasi atau disesuaikan dengan karakter daripada Maverick Viñales. Rivola ya, sebagai bos direktur Aprilia, mengatakan bahwa mereka ingin melihat feedback dari Viñales, apa yang kurang ya, nanti dari posisi ridingnya pun akan disesuaikan oleh mereka dengan Viñales, karena kan posturnya beda sama Alex Spargaro. Alex lebih tinggi, Viñales lebih mungil, jadi di sini akan disesuaikan nanti, dan kita lihat seperti apa hasil dari tes untuk RSGP Aprilia bersama Viñales. Ibi juga nggak sabar, Ibi ingin tahu juga, moga saja nanti mereka akan share secara terbuka di umum ya, Cak. Jadi Ibi akan share ke sampean semuanya. By the way, ini informasi buat sampean semuanya ya. Jadi sampean komen saja apakah betul ya Fabio menggunakan ban goib, kayaknya itu kan milik Marquez katanya dulu kan. Kalau secara data seperti itu, memang kita bisa lihat bahwa Fabio sangat kencang dengan ban soft depan, belakang medium, sementara lainnya kedodoran ya. Jadi ngulang informasi buat sampean semuanya dari Iwan Banaran, dan kalau sampean suka video ini sama like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga, Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jus gandos.